Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali pada pembahasan materi matematika. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Mengapa? Karena materi ini materi yang diperoleh sejak SD dan kemudian diperoleh lagi di bangku SMP atau MTS, kemudian digunakan di SMA atau SMK atau MA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Penasaran materi apakah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Materinya adalah pecahan. Hari ini kita lebih spesifik membahas tentang penjumlahan pecahan dan akan lebih spesifik lagi penjumlahan pecahan biasa, karena kita tahu bersama pecahan itu ada berapa macam. Di antaranya ada pecahan campuran, ada juga pecahan desimal, bahkan juga ada persen. Jadi hari ini kita fokus dulu ya pada penjumlahan pecahan biasa. Nah, untuk pada penjumlahan pecahan biasa, misalnya penjumlahan 2 pecahan atau bahkan lebih, misalnya 3 pecahan yang akan dijumlahkan, kita akan memperoleh permasalahan. Yang pertama adalah pada penjumlahan pecahan tersebut, pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau begitu yang Anda temukan, maka caranya sederhana. Anda langsung menjumlahkan pembilangnya. Tetapi kalau misalnya jika kita memperoleh 2 atau 3 pecahan yang ingin kita jumlahkan, tetapi penyebutnya belum sama, maka langkah yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan kita punya 2 cara untuk menyamakan penyebut. Cara yang pertama adalah dengan mencari KPK dari penyebutnya, kemudian yang kedua kalikan penyebutnya. Mari kita lihat contoh bersama-sama. Nah, pertama ini contoh 1/5 tambah 2/5. Pecahan pertama 1/5 ditambah dengan pecahan kedua 2/5. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 5. Maka cara penyelesaiannya langsung pembilangnya 1 ditambah dengan pembilang pada pecahan yang kedua 2. 1 tambah 2 sama dengan 3/5. Kemudian yang kedua 1/6 tambah 2/6. Contoh pecahan ini juga adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu sama-sama berpenyebut 6. Maka lihat pembilangnya langsung ditambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3/6. Contoh yang ketiga 2/9 tambah 3/9. Nah, kedua pecahan ini juga memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 9. Caranya langsung 2 tambah 3 sama dengan 5/9. Contoh yang keempat 2/7 tambah 4/7 sama dengan berapa? Tentunya ada yang sudah bisa menjawab. Kan gampang. Penyebutnya tentu 7 karena sudah sama, ya. Sehingga kemudian langsung ditambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Sehingga jawabannya 6/7. Contoh soal berikutnya. Ya, ternyata soalnya masih berpenyebut sama. 3/12 tambah 5/12. Sama-sama 12 penyebutnya. Maka langsung 3 tambah 5 sama dengan 8/12. Oh, gampang kan? Kalau 2 pecahan yang ingin kita tambahkan dan kedua pecahan itu memiliki penyebut yang sudah sama. Bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut tidak sama? Contoh 1/2 tambah 1/3 sama dengan, nah di sini dituliskan per 6 tambah juga per 6. Di atas 6 bagi 2 kali 1, di atas sebelahnya 6 bagi 3 kali 1. Bagaimana caranya itu? Nah, pertama, kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita samakan dulu
penyebutnya. Tadi di depan sudah disampaikan untuk menyamakan penyebut dari dua pecahan maka bisa dengan menggunakan KPK. KPK kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil. Dari berapa dan berapa? Dari penyebutnya yaitu 2 dan 3. Maka pertama kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Terus kelipatan yang berapa lagi? Ya kelipatan dari penyebut pada pecahan yang kedua yaitu 3. Sehingga kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah setelah kita memperoleh kelipatan maka sekarang kita lihat persekutuannya. Pada kelipatan 2 dan 3 ini persekutuan itu artinya memiliki kelipatan yang sama. Nah, di 2 ada 6, ada 12. Di 3 ada 6, ada 12. Itu artinya persekutuannya 6 dan 12. Dan jika kelipatan ini kita lanjutkan, tentu kita akan memperoleh persekutuan-persekutuan yang lainnya. Akan tetapi kita harus ingat bahwa ada kai yang di belakang, yaitu kecil. Sehingga mana yang persekutuan tetapi yang kecil, tentunya yang paling kecil adalah 6 dan 6 sebagai penyebutnya. Nah itu yang tadi dituliskan 6 itu. 6 dari mana? Dari KPK itu. Oke, kita sudah memperoleh 6 sebagai penyebutnya. Maka 6 berikut dibagi dengan 2. 2 yang mana? 2 yang merupakan penyebut dari 1/2. Oh iya, baru setelah itu kita kalikan dengan 1. 1 yang mana? 1 yang merupakan pembilang dari 1/2. Tambah kemudian 6 penyebut dibagi dengan 3. 3 penyebut pada pecahan yang kedua. Ya, kemudian dikali dengan 1. Maka kita akan peroleh 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3/6. Tambah 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga kita sudah peroleh pecahan dengan penyebut yang sama. Maka langsung pembilangnya kita tambahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Contoh yang kedua, 1/2 tambah 5/12. Nah pertama kita samakan dulu penyebutnya. Nah caranya adalah dengan KPK. KPK dari berapa? Dari 2 dan 12. Oke, mari kita lihat kelipatan dari 2 dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Berikut kelipatan dari 12. 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Nah, di sini persekutuannya adalah 12. Kalau ini kelipatan 2 dan 12 ini kita teruskan, tentu kita akan memperoleh persekutuan kelipatan berikutnya. Tetapi kita sudah peroleh persekutuannya dan ternyata ini yang paling kecil. Sehingga 12 kita jadikan sebagai penyebut daripada penjumlahan kedua pecahan ini. Sehingga penyebutnya 12. Nah, langkah berikutnya 12 dibagi dengan 2 baru dikali dengan 1. Tambah berikut 12 dibagi dengan 12 dikali dengan 5. Oke, berikutnya 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6/12. Tambah 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian di bawah sudah sama, penyebutnya sudah sama. Sehingga langsung 6 tambah 5 sama dengan 11/12. Bagaimana? Mudah kan? Oke, agar lebih paham lagi untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama, mari kita lihat lagi contoh soal yang ketiga. 2/5 tambah 3/7 ya, tentunya memiliki penyebut yang tidak sama. Tapi kita punya cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita mengalihkan penyebutnya sebagai penyebut yang sama. Nah, 5 dikali dengan 7. Kemudian berikutnya untuk pembilang 2 dikali 7 ditambah dengan 3 dikali dengan 5. Nah, lihat. 5 kali 7 sebagai penyebut dari penjumlahan kedua pecahan ini. Kemudian dikali silang tadi, warna biru ini 2 kali 7 pertama, kemudian 3 kali 5. Langsung dikalikan saja. 2 kali 7 sama dengan 14 per 5 kali 7 sama dengan 35. Kemudian tambah 3 kali 5 15 per 5 kali 7 35. Sudah,
pecahan berpenyebutnya sudah sama. Berarti pembilannya langsung tambahkan 14 tambah 15 sama dengan 29 per 35. Bagaimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut lagi dengan sebuah contoh berikutnya. 2 per 7 tambah 1 per 8. Oke, penyebutnya ya 7 kali 8. Ya, kemudian pembilangnya 2 kali 8, 1 kali 7. 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian 7 kali 8, 56. 1 kali 7, 7. 7 kali 8, 56. 16 tambah 7 sama dengan 23 per 56. Wah, begitu gampangnya ya. Oke, agar supaya lebih paham, nah ini ada beberapa contoh soal untuk kamu latihan. Jadi soal-soal ini untuk kamu latihan yang belum diberi jawaban. Ada beberapa soal ya. Ada 5 soal sebagai soal untuk latihan ya. Jika Anda belum paham, boleh nonton video ini secara berulang-ulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.